Halo, assalamualaikum. Kalau kamu merasa asing mendengar brand audio yang satu ini, saya bisa maklum. Tapi jangan berpaling dulu, karena Tozo Golden X1 ini ngasih spek dan fitur di atas kertas yang super lengkap, yang mungkin bisa bikin penikmat audio wireless sampai ngiler ngedengernya. Mulai dari high-res audio support dengan kodek LDAC, ESI dan juga SPC, hingga kombinasi penggunaan 12mm dynamic driver dengan noise balance armature driver. Sementara buat saya si gila fitur yang lebih menarik si earphone ini sudah punya dual device connection, kemudian wireless charging case yang juga punya display indikator baterai, ANC dan transparency mode yang mana efeknya sangat signifikan meredam noise maupun menghadirkan suara ambience dan masuk ke kategori top class ANC lah. Bluetooth-nya sudah versi 5.3, IPX6 water resistant dan juga ada dukungan aplikasi di smartphone. Lalu jumlah dan ukuran ear tips yang diberikan dalam paket penjualan yang super mewah ini juga sangat lengkap ya, dan packagingnya asli sungguh berkelas. Ya, ada harga ada rupa berlaku kok, tapi saya simpan dulu informasi bandrolnya buat nanti. Yuk kita bahas desainnya dulu. Charging case-nya berbentuk seperti kapsul dengan finishing matte black dan sentuhan aksen gold pada logo Tozo. Ini sangat memberi kesan mewah ya. Sekali lagi, FYI, Tozo itu banyak jualan di Amazon ya. Mudah-mudahan nanti ada distributor yang bisa bawa brand ini buat resmi di Indonesia. Tak ingin disangka sombong, di balik lead dari case ini, Tozo baru menyematkan logo Nose, kemudian LDAC dan juga high-res audio. Sementara buds-nya nampak chubby dengan sedikit stem yang bikin bentuknya unik, kayak bentuk chat bubble ya. Jadinya tidak banyak aksen selain logo Tozo, membuatnya nampak sangat low profile. Walau materialnya berkualitas dan juga bikin nyaman dikenakan. Ujian pertama untuk drivernya yaitu bass shaker test berhasil dilalui dengan sangat baik, no rattle, no burst, nor hissing. Virtualisasi juga bisa dihidupkan dengan sangat baik, akurasinya tepat, dan soundstage terasa luas dan sangat lively. Separasi instrumen sungguh bisa dihadirkan dengan sangat jelas. Ya wajib dong ya, karena memang nggak murah sih earphone ini. SQ-nya menawan sekali, indah di telinga, dan memberi sensasi ruang suara yang gimana ya bilangnya, hidup dan nyata pisan lah pokoknya mah. Sementara bassnya lebih berkarakter punchy daripada bumi, bulat-bulat empuk, bikin saya bisa bayangin senar bass betotnya itu kayak gimana. Bukan berusaha lebay, cuma memang sebagus itu ya suaranya, sangat hidup dan pure banget. Tumbukannya terasa punya kedalaman, powernya hadir tanpa dibuat berlebihan. Mid alias vokal terasa bening, cukup natural, dan terasa punya layer tersendiri yang terpisah dari ambience yang dihadirkan oleh sektor bass. Treble punya sparkling yang gemerincing, cukup bersih dari hempasan bass yang masuk, dan stringnya juga sangat enjoyable. Dalam artian, tidak sampai terasa tajam menusuk telinga. SQ mewah punya lah ya ini mah, no wonder kalau harganya saat dirupiahkan itu menembus 2 jutaan. Tapi cek saja info di deskripsi, siapa tahu ada kode diskon yang bisa diterapkan kalau kamu mau order. Yang jadi perhatian saya adalah soal touch controlnya. Ada beberapa aksi yang dibuat fix nggak bisa diubah-ubah, dan sisanya yang bisa diubah pun agak kurang lumrah. Ya butuh waktu lebih untuk penyesuaian, semisal untuk pindah mode ANC dan transparansi, cukup dengan tap 1 kali saja. Ini antara memudahkan, antara takut nggak sengaja kesentuh gitu ya. Dan aplikasi Tozo sendiri saya nilai bagus, looks-nya clean, UX-nya intuitif, dan fungsinya juga lengkap. Termasuk ada hearing test dulu untuk menyesuaikan frekuensi suara yang bisa ditangkap oleh telinga pemakainya. Fitur ini umum ditemukan di produk audio yang premium. Mode noise cancellation di aplikasi pun lebih lengkap ya skenarionya. Sisanya kita bisa atur equalizer dan touch controlnya, namun tidak ada gaming mode di earphone ini. Lalu delay saat main PUBG Mobile juga masih masuk kategori minim. Jumlah ekor langkah masih dalam batas toleransi 2 langkah saja, dan suara mendarat dari lompatan serta buka tutup pintu sudah on point, apalagi pas menembak. Streaming video juga tidak ada masalah, suaranya tepat dan tidak telat. Karena tidak ada gaming mode, boleh dicoba high-res audio atau LDAC codecnya dimatikan jika ingin delay jauh lebih minim saat bermain game ya. Sementara mikrofonnya cukup bagus meski karakter suaranya tak senatural dan sebulat mikrofon profesional.
Tapi hasil perekamannya cukup mulus tanpa jitter, karakter suara robot efek kompresi memang masih sedikit terdengar ya, namun detail dan gain sangat cukup, serta noise bisa diredam dengan sangat baik. Sangat baik. Dan ini adalah contoh perekaman audio dari mikrofonnya Tozo Golden X1 ya. Silahkan disimak kualitas suaranya, detailnya kayak atau tidak, karakternya natural atau tidak, dan gainnya cukup tinggi atau tidak ya. Habis ini kita langsung ganggu suaranya dengan noise dari kipas angin yang bisa menyala ini. Ini sudah di level 1 dan sudah level 2, saya bicara terus, sekarang sudah level 3, silakan dibandingkan level per level, saya akan bicaranya berhenti dulu sekarang. Oke, bandingkan suara kipasnya tanpa ada suara saya, lalu bandingkan suara saya sekarang saat kipas menyala dengan sekarang saat kipasnya sudah berhenti menyala. Mana yang paling bagus? Apakah waktu kipas menyala, suara saya jadi lebih cempreng atau putus-putus? Komen ya, segini bagus nggak mikrofonnya? Oke, mikrofonnya ini saya pikir seharusnya lebih baik lagi ya buat level harganya. Apalagi saya habis nyobain FreeBuds 5 kan kemarin. Jadi ada perbandingan gimana yang harusnya lebih bagus di level harga segini. Tapi overall nggak sampai di bawah rata-rata kok. Seperti biasa, produk yang dikirim dari luar negeri begini sering masuk kategori the best you cannot buy, alias barang-barang bagus yang sulit untuk diperoleh ya. Tapi kalau kamu sudah bisa bayar-bayar pakai Apple Pay, PayPal, atau bahkan punya kartu berlogo Visa, harusnya sih kamu bisa order ya. Apalagi kalau kamu punya akun Genius tuh, cincai lah. Kemarin saya kena bea masuk 120 ribuan, seingat saya, pakai UPS datangnya nggak sampai nunggu sepekan juga, jadi lumayan cepat ya. Dan kalau kamu suka mencari sensasi audio mewah di telinga, Tozo Golden X1 ini rasanya harus mampir di koleksi kamu deh. Termasuk kualitas ANC-nya saya rasa sangat baik untuk memberikan ketenangan saat kamu hendak menikmati suaranya. Kalau tak nampak seperti gadget mahal, saya rasa adalah sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi mungkin jadi nggak ada gregetnya, tapi di sisi lain malah lebih low profile dan jauh dari pamer kemewahan. Cukup gendang telinga kita saja yang dimanjakannya. Halah, apa sih ini? Nulis naskah kok begitu amat lebaynya? Biarin deh, sesekali ya. Yang jelas, saya nggak lebay soal kualitas audio dan lengkapnya fitur yang dibekalkan pada Tozo Golden X1 ini. Jadi ya itu tadi, mudah-mudahan ada yang mau bawa brand ini secara resmi masuk ke Indonesia ya. Ayo. Untuk sementara ini, kamu bisa coba order langsung di Tozo Store, linknya ada di deskripsi. Oke, gitu aja reviewnya. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.